قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وتودون أن غير السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Akhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari, mengkaji tentang tata cara memandikan jenazah. Ya. Kita sudah tahu tahap-tahapannya dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba praktek. Ya, kita akan coba praktek. Nah, di sini sudah ada ya saudara kita Pak Tony, ya. Ya, dan kita sudah siap air, ya. Dan kita akan coba untuk mendekatkan cara ini seril mungkin supaya kita ada ilmu nanti bila kita dihadapkan pada kondisi itu, ya. Ikhwan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memandikan jenazah ini ada dua. Mandi jenazah itu ada dua. Pertama, memandikan jenazah yang disebut cukup saja, ya. Dan yang kedua adalah yang afdol dan utama. Memandikan jenazah yang cukup maka adalah dengan membasahi seluruh badannya, ya. Nggak pakai aturan-aturan yang lain. Yang penting basahi seluruh badannya. Tentunya setelah dihilangkan bagian-bagian najis. Ya. Misalnya saya nggak terlalu paham dan cari orang yang paham, nggak ada yang paham. Tapi ingat bahwa memandikan jenazah cukup dengan memandikan seluruh semua udah kelar. Seperti mandi biasa, Ustaz. Seperti mandi junub, semua kena. Nah, begitu. Nah, maka itu selesai juga. Nah, kita ingin yang lebih afdal, yaitu apa? Dengan cara mengikuti tahapan-tahapan, langkah-langkah yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Maka pertama, siapa yang memandikan jenazah? Ya, yang memandikan jenazah adalah orang yang memiliki sifat wara'. Kita pilih mereka, tidak sembarangan. Dalam arti orang ini orang-orang yang dipercaya, bisa dipercaya. Ketika dia menyaksikan sesuatu yang yang tidak sepantasnya disaksikan dari seorang mayit, maka dia bisa menjaga aib-aib mayit itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya takwa, orang-orang yang punya sifat wara', orang-orang yang saleh. Adapun orang-orang yang hobinya menyebar aib orang, senang dapat judul cerita, maka tentu itu kan bahaya. Ya, usah melihat ini pas memandikan, susah. Gitu. Maka cari orang yang bertakwa. Ya. Yang kedua adalah orang yang paling paham tentang tata cara memandikan jenazah. Ya, bukan orang yang sembarangan. Artinya kalau ada pilihan, ini ada orang paham, ini ada orang yang kurang paham, maka pilih yang paham. Ya. Sehingga dia akan menjalankannya dengan seutama mungkin, seabdal mungkin. Yang ketiga kriterianya, kalau ada dari keluarganya yang memiliki sifat tadi, maka itu lebih utama. Ya. Ada 3 orang, ya, yang satunya biasa saja, yang satunya berilmu, yang satunya berilmu, kemudian ini berilmu dari keluarganya, ini tidak bisa apa-apa, maka yang berilmu dari keluarganya. Ya. Maka dia yang kemudian memandikan jenazah itu. Ya. Kalau ada suami istri, maka boleh saja sang suami memandikan istrinya apabila meninggal, atau sebaliknya sang istri yang memandikan suaminya ketika meninggal. Ya, kan itu sudah kita sampaikan. Baik. Sekarang ini kita anggap ada jenazah di depan kita. Ya. Dalam keadaan sempurna seperti ini. Ya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum membersihkan kotorannya atau barang-barang najis, kita harus lepas pakaiannya. Ya. Kita harus lepas pakaiannya. Ya. Karena ini akan memudahkan kita nanti untuk memandikannya. Betul Rasulullah SAW ketika dimandikan tidak dilepas pakaiannya. Beliau dimandikan dengan pakaiannya. Tetapi para sahabat mengatakan dan sempat kebingungan sebelum memandikan Rasulullah SAW. Ya. Apakah kami akan setelah Rasulullah meninggal itu kami nggak tahu apakah kami akan membuka pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kami membuka
jenazah-jenazah kami. Nah, gitu kata sahabat. Enggak salah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ataukah kami akan memandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Ya. Walaupun kemudian setelah itu mereka diberikan ilham untuk memandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Tetapi ada ucapan sahabat yang mengatakan apa? Apakah kami akan memandikan Rasulullah dengan membuka pakaian Rasulullah sebagaimana kami biasa memandikan jenazah-jenazah kami? Itu menunjukkan bahwa apa? Selama ini para sahabat ketika memandikan jenazah mereka membuka pakaiannya, melepaskan pakaiannya. Ya, itu untuk memudahkan. Maka perlu dibuka. Ya. Kalau masih bisa dibuka dengan cara normal, bagus. Tapi kalau enggak maka ya gunting. Ya, siapkan gunting pula, ya, supaya bisa dilepas. Ya. Nah itu tergantung kondisi mayit. Ya. Baik. Perlu kaos tangan, Sir? Iya, kaos tangan itu diperlukan untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan. Tentu air ya, air. Kemudian mana bidara tadi? Di bawah tadi? Ini. Kita anggap ini bidara ini ya. Nah ini. Nah, bidara ini diusahakan apa? Ditumbuk ya, agar dia bercampur dengan air. Karena ini posisinya nanti seperti alat pembersih. Ya, seperti sabun. Ya. Ada yang jual bubuk. Ada yang dijual bubuk. Nah, itu juga sudah kayak bubuk. Itu lebih praktis lagi ya. Tapi kan di kampung-kampung nyari dia di mana pohon bidara. Nah, itu bukan dilepas kayak gini saja. Nah, ini nggak ada pengaruhnya, artinya kurang ya. Tetapi ketika dia dilebur, ditumbuk, maka disitulah dia akan bercampur dan ada kayak ya busa-busanya. Ya, kayak itu yang digunakan. Makanya kalau ada bidara nggak perlu sabun. Ya. Kalau nggak ada bidara cukup sabun. Nah begitu. Ya. Tapi sebagian besar sekarang menggabungkan antara bidara dengan sabun. Ya, padahal itu salah satunya boleh-boleh saja. Harus campur air juga, Sir? Iya, dicampur dengan air. Kalau nggak dicampur dengan air, dia akan bubuk diginikan gimana? Ya. Atau cuman daunnya. Maka bagus dicampur air, sehingga membentuk cairan yang bisa digunakan untuk memandikan. Berarti tidak ada fungsi yang lebih lain dibanding membersihkan seperti ganti sabun gitu. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Fungsinya bidara seperti itu. Iya. Makanya kata Syekh Albani bisa juga dengan sabun. Nah berarti itu posisinya sabun. Ya. Kemudian ini disiapkan, kemudian ada bidara, terus ada kapur barus. Ya itu juga. Ada perbandingannya, Ustaz, daun bidara dengan air itu apakah ada perbandingannya? Nah, diperkirakan saja, ya, perkiraan saja, seukuran, secukupnya. Ya, ada kapur barus. Kapur barus nanti digunakan untuk terakhir. Ya, digunakan terakhir. Kemudian diusahakan menggunakan lapis tangan. Ya, digunakan sarung tangan. Entah sarung tangan yang dibuat oleh tim pembuat medis atau tukang-tukang buat kapan itu kan biasa dibuatkan itu. Ya, bisa juga yang manual kayak gitu atau beli. Ya, usahakan untuk supaya tidak menyentuh auratnya nanti. Ya, itu. Ya, udah disiapkan. Nah, misalnya ini kita anggap sebagai sarung tangan. Ada kebetulan. Nah, Ada bawa. masih jauh. Sabuk ketuan deh. Sabuk ketuan. Baik. Oh, jatuh ke air. Oke, jadi itu yang disiapkan. Kemudian kain secukupnya untuk menutupi. Setelah nantinya pakaian mayit ini kita buka, maka bukanya juga pakai metode, jangan dibuka dulu kelihatan semua baru ditutup gini. Ya, tidak. Jadi usahakan ditutup baru dibuka semua. Sehingga auratnya terjaga. Tetap ingat, aurat orang meninggal dunia tidak begitu saja menjadi hal yang boleh dipertontonkan. Tidak, tetap memiliki kehormatan, harus dijaga. Maka yang melihatnya hanyalah orang secukupnya saja yang memang punya kepentingan untuk membasuhnya. Bahkan seminim mungkin. Kalau cukup satu orang saja juga. Ya. Cukup anaknya. Ya. Atau cukup pasangannya, maka cukup itu. Tapi kalau enggak, ya maka 3, 4 atau 5 sampai saya kira 5 sudah sangat banyak sekali. Nah ini yang perlu diperhatikan barangkali karena mungkin kebiasaan kita ini rame-rame sekali untuk memandikan jenazah. Ya, lebih-lebih terkadang ibu-ibu nggak sabaran juga nengok-nengok dari kelambu meninggal itu. Tidak perlu. Ya. Dan itu perlu dilarang. Perlu ada yang mengamankan. Ya, perlu ada yang mengamankan. Nah, apalagi kalau tempat memandikannya terbuka.
Wah, ini susah kita ini. Ya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kita pakai sarung tangan. Mesti di duduk wajahnya langsung terus mandikan. Gimana? Langsung terus wajah ditutup semua. Wajah ditutup? Kainnya. Kainnya apakah ditutup? Enggak, aurat saja, aurat saja. Biasanya yang masalahnya ada yang pemahaman ditutup semuanya sampai selesai. Jadi airnya tuh dari atas kain itu. Dari atas kainnya Ustaz. Enggak perlu. Ya. Kita yang penting tidak melihat auratnya. Mau melihat pundaknya enggak masalah. Secara afdol ini. Baik. Kita mengikuti yang memudahkan dan tidak menyelisihi. Ya. Memudahkan dan tidak menyelisihi. Baik. Apa lagi tadi? Nah, dia ketutup kan? Ibaratkan sekarang kita sudah buka ini. Ya, sudah dibuka. Nah, berarti tinggal kita tutup auratnya. Ya. Aurat itu kan dari pusar sampai lutut. Ya, nggak apa-apa lebih sedikit. Ya. Ya. Kemudian kita Perempuan sama mukanya ditutup. ya. Mayit nambahin angin. Kalau perempuan maka lebih utama ditutup juga gini. Ya. Supaya aman. Ya. Tentu perempuan sama perempuan. Sampai dada. Ya. Ya. Kemudian sudah. Nah, kalau seandainya mau dipastikan barangkali di perutnya ada yang kita ragu-ragukan akan keluar dan umumnya terjadi itu, maka tidak mengapa kemudian tekan perutnya, maka kita angkat. Nah, seperti ini mungkin butuh bantuan ya. Kalau dia berat misalnya, nggak usah terlalu tinggi, dikit aja, dikit. Nah, dengan pelan saja, ya, dengan pelan, nggak perlu nggak perlu, pelan saja. Karena kalau seandainya turun, ya, kalau seandainya ada memang yang mau keluar, dia akan keluar nantinya, ya, maka dia akan keluar. Berarti Ustaz, sedikit aja diangkatnya. Iya, nggak perlu tinggi-tinggi, takut. Dan terkadang keras kadang, sulit ya. Yang penting ada arah untuk melancarkan dia keluar. Tekanan. Nah, kemudian baru dipastikan ada kotoran atau tidak. Nah, kemudian dibersihkan itu, ya seperti ini. Nah, seperti ini. Kan ini butuh pertolongan. Baru tangan kiri dengan yang sudah dilapis dibersihkan sambil ada air. Jangan. Mana dia? Mana yang kosong tuh? Ini kosong. Apa Sas? Hah? Usah pakai air. Pakai. Garil. Ya. Udah Gak sepakat. Baik. Nah, sini. Ya. Jadi kan karena saya sedang membersihkan ceritanya nih, ya, maka saya ginikan supaya tetap jadi enggak berhenti kotorannya di tangan, terus ngalir, nah, seperti itu. Kayak antum membersihkan anak antum gitu. Ya. Jadi tetap ya supaya tidak jijik juga. Ya. Tapi kalau ada ini keran selang lebih bagus lagi. Jadi terus dia belum tertembak kena. Penting bersih. Ya, bersih. Nah, udah. Kalau diyakini bersih sudah balikin. Jadi tidak ada ukuran airnya kan di sana? Nggak ada. Yang penting bersih. Ini kita belum mulai mandi nih. Kita masih tahapan ini. Ya. Tahapan sebelum memandikannya. Ya. Ya, kita perhatikan juga apakah depannya ada kotoran. Ya. Kemudian aman, gak ada najis. Mungkin kalau ada hal yang keluar dari telinga atau apa, maka dibersihkan dulu. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Sudah siap sekarang kita akan mandikan dia. Sudah aman, maka kita apakah ada bacaan khusus? Nah, nggak ada ya. Yang penting kita berniat untuk memandikannya. Bahkan niat sendiri pun terkadang sebagian ulama nggak mensyaratkan. Apakah harus kita berniat saya akan memandikan jenazah ini? Enggak, karena intinya kita dia suci. Dia itu bersih nantinya. Itu intinya. Mau dimandikan oleh yang orang berniat atau tidak berniat nggak masalah. Tapi mustahil kita nggak berniat. Yang sudah jenazah di depan kita memandikan mesti kita sudah ada niat dalam hati. Baik. Kemudian setelah kita yakin semua aman, bersih, barulah kita mulai untuk memandikannya. Tahap pertama adalah kita wudukan dia sebagaimana wudunya orang yang akan sholat. Maka pertama kita basuhkan telapak tangannya, masalah. Coba kalau dia memungkinkan ini kita angkat,
Nah, ya. Nah. Nah. Ya, udah. Cukup aja tuh. Sini. Nah. Ya, udah. Ya, udah. Nah, ini kalau memungkinkan bisa diangkat. Karena kalau dia keras maka di bawah saja. Ya. Ya. Tapi biasanya kan Ustaz dia serkap kalau jenazah Bukan. akhirnya tangannya serkap. Ah. Sedekap dia. Ya, apalagi kalau kalau gini, ya sudah kita cuci di sini saja. Gini. Nanti cuci lagi. Ya, mana tangannya? Ya, dah. Ini kan kalau kita wudhu cuci tangan dulu. Ya, gitu maksudnya. Ya. Apakah tetap untuk sunahnya yang kanan dulu ke kiri, Ustaz? Iya, kalau bisa kita jangan. Kalau nggak bisa ya samaan dua-duanya begini. Ya, kalau kita bisa kanan dulu. Kalau enggak ya samaan dua-duanya nggak apa-apa juga. Ya, kan kita juga di pas wudhu langsung dua-duanya begitu. Ya, ya. Itu pertama. Kemudian setelah itu kita kemumur sama istinsyak. Tetapi tentu di sini kita tidak mungkin memasukkan air ke dalam mulutnya atau ke dalam hidung. Itu akan justru membuat kerusakan nanti. Maka cukup dengan kita membasuhnya, ya. Masih kayak gini? Ya, jadi kita pakai kain agak kasar, ya. Kain kasar kayak tisu, jangan tisu, kain terpotong biasanya itu ada pemotongannya. Baru kita basahkan, kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Nah, seperti ini. Ya, kalau memungkinkan masukkan. Masukkan ya. Angkat pakai kain kasar. Baik. Cukup. Ya. Untuk hidung juga demikian. Cukup dibasahkan kain kemudian dibasahin. Masuk. Ya. Harus 3 kali. Hah? Ada hitungannya. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Penting bersih. Sebagaimana ketika kita wudhu, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya. Baik. Kemudian setelah itu baru kita cuci mukanya, wajah ya. Diusap apa langsung Dibasuh atau diusap, Ustaz? Disiram. disiram apa dibasuh? Enggak dibasuh, pakai ambil air, kemudian gitu kan. Ya. Ya, udah. Ingat, wudhu itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Jadi sekali aja cukup supaya tidak lama. Ya, sekali. Nah, baik. Setelah itu tangan, maka kita cuci tangannya. Misalnya kadang nggak bisa dibuka, mana kanan? Nah, itu kanan. Nah, terus sampai siku. Ya. Ya. Udah. Ya. Sekarang kanan ke kiri. Ya. 3. Oke, alhamdulillah. Ya. Tangan, setelah tangan apa? Usap kepalanya. Ambil lagi air. Ya. Rambut. Nah, sama kuping. Ya, itu sudah. Ya. Kemudian kaki. Ya, Pak Haji. Di kanan. Kalau bisa selang-selangi kakinya. Nah, sebenarnya Pak Haji harus bawa pakai ini. Iya. Iya, pakai kiri berarti, di kiri. Kiri kanan kan? Ya, kiri kanan misalnya supaya aman. Habis ya? Ada. Nih, pakai nih. Masukkan langsung. Kalau pakai selang langsung bisa, Ustaz. Kenapa? Pakai selang bisa langsung. Bisa. Pakai selang bisa. Bisa masuk? Ya. Ya. Baik, sudah selesai kita berwudu. Ya, kita selesai sudah mengudukannya. Ya. Ya. Sudah, Pak Haji? Baik. Mandikan yang sisa. Ya. Kita wudukan yang ada. Ustaz, ini ada satu. Kadang ada yang mandiin dulu baru diwuduin. Nah, itu gimana? Enggak. Sama-sama Abdul. Rasul mengatakan ibda bimayamin ya bimawadilu. Mulailah dengan tempat wudu. Ya, wudukan dulu. Ya, jadi di awal wudunya. Ya, di awal. Baik. Sudah? Oke. 3 daun berdarah saja. 3 daun berdarah. Ya. Ada jumlahnya bisa
2, 3. Ya, sekarang kita akan mulai memandikannya. Kita tahu bahwa memandikan itu dianjurkan berapa? Ganjil. Ya, ganjil. 3, 5, 7 sampai sekitar yang dibutuhkan. Ya. Maka kita ambil yang paling sedikit dulu 3. Ya. Kita ambil yang paling sedikit 3. Ya. Baik. Maka kita mulai dengan menyiram bagian kanannya Pak Haji. Hah? Air biasa, air biasa. Ya. Mulai dari kepala. Gimana? Tutup hidungnya. Nah. Dari sana Haji. Nah, Ya. Mana kanan? Bagian kanan ya. Was hidung. Angkat kepala antum sedikit supaya nggak masuk hidung. Nah, gitu. Udah secukupnya. Nah. Dari sini Pak Haji, dari sini Pak Haji. Nah. Nah, terus sebelah kanan, terus. Ya. Yang merasa ya, enggak perlu digocok dulu. Yang merata aja. Nah. merata dulu sampai Ya. kaki selesai Ya. kanan gitu. Nah, sekarang kanan. Kiri sekarang. Ya. Insya Allah. Saudara kita ini luar biasa. Pasrah beliau nih. Ya. Sudah anak niat deh. Sudah siap yang mental. Selesai. Baik. Cukup ya? Nah, berarti ini udah basah nih. Nah. Ini udah 3 kali nih. Baru sekali. Ya, baru sekali ini. Nah, barulah kita pakai bidara sekarang. Mana bidara? Nah, yang nggak bidara. Nah. Ya. Ini maksudnya ini kan 3 kali. Nah, pada saat membasahkan dari Ini baru sekali tadi kan? sekali maksudnya Ya. Airnya beberapa kali gitu maksudnya. Sekali berarti Belum rata, harus sekali belum kena. Tergantung sudah merata apa belum. Kalau udah merata selesai sudah sekali. Maksudnya tidak harus sekali, tidak harus 2 kali. Enggak. Ya. Enggak, terbebas centongannya. Ya, mau pakai ini juga bisa apa? Selang. Nah, yang penting dia merata. Sampai diberingin. Ya, supaya dia Berarti ini ceritanya udah disapunin enggak gitu? belum. Kan baru. Biasa. Grup pertama kena air. Belum bidara belum. Ya. Kita supaya yakin bahwa bawahnya juga maka dimiringkan. Ya. Miringkan. Nah, dibantu nanti. Nah. Ini tetap tertutup ya? Ya, tutup. Karena ini terkadang yang lolos ini pas diginikan kebuka di sini. Oh ya, itu perlu Baik, diperhatikan. udah. Nah, demikian pula baliknya. Jangan sampai sedikit aja. Supaya air nyampe ke sini. Ya. Ya. Oke. Tujuannya apa ini? Untuk memastikan bagian bawah juga sudah terkena air. Baik. Udah kan? Ini pertama. Maka sekarang yang kedua adalah dengan bidara. Kita dengan bidara ini kita gosok kepalanya. Kepala Pak Haji di sini. Anggap ini bidara yang pegang. Nah, pokok kayak orang nyampo itu, plok digosok, gosok bersih. Udah, tol pas. Nggak perlu sudah ini. Kalau memang ada bidara. Nah. Kalau ada jenggotnya juga difokuskan. Nih misalnya nih. Iya, rambut intinya dulu nih. Rambut dan bulu. Baik. Ya. Terus antum gosok pakai ini. Nah, seluruh badannya. Ya. Disiram sambil digosok berarti beda. Ya. Iya, wah bidara masih. Udah bidara juga nih. Ini bidara nih. Terus siram aja. Ini berarti yang kedua saja. Ya, yang kedua. Ini pakai bidara aja. Ya. Nah, antum gosok dia sekarang pelan-pelan. Coba praktek gimana gosoknya Pak Haji. Lepas bagannya. Nah, udah antum sudah siram nih. Sekarang antum bersihkan mulai dari kayak orang mandikan orang. Dari dalam. Nah, gitu. Ya. Ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Ya, ini juga harus merata di sini. Kalau dia belum kena, siram lagi, ambilkan dia. Nah, ini biasanya sarung ini sarung yang agak kasar, ya. Kayak kain sudah. Itu yang akan lebih bagus karena dia akan lebih bersih nanti. Kiri. Ya bisa juga itu, bisa. Nah, kita bantu pegang nih. Ini butuhnya orang di sini.
Ya. Tuh. Di sebagian ulama menghindari apa? Jangan sampai posisi mayit itu terungkap wajahnya. Ya, dihindari ya. Dihindari. Jadi mengangkatnya pun setengah badan. Yang penting tujuan kita bisa capai. Ya. Maka jangan lupakan bagian-bagian yang biasa kita di situ ada kotoran atau kurang bersih di leher ya, lipatan di ketiak, nah, ini siku, nah, kemudian bawah ini, ya, kemudian di bagian sini juga. Ya. Maka itu difokuskan, ya, supaya sebersih mungkin, ya, sebersih mungkin. Nah, setelah itu barulah dengan kapur barus, ya, baru dengan kapur barus. Yang ketiga sini. Ya. Kebiasaan juga Ustaz. Ya. Biasanya kan di masyarakat ada sabun. Ya. Apakah dia dulu? Di mana tahapan sabunnya maksudnya? Baik. Pada dasarnya ya sabun itu posisinya sama dengan bidara. Ya. Bisa dipadukan gitu Ustaz. Boleh ya. Karena orang selalu memadukannya ya boleh saja ya. Bidara ya. Kemudian setelah bidara dia mandikan lagi, setelah itu baru pakai sabun, serah. Yang penting nanti usahakan ganjil gitu aja. Ya, usahakan ganjil. Ya. Gimana? Oke? Kalau sabun dulu bisa? Terserah mau sabun dulu ya. Yang penting ada sabun atau bidara. Atau kalau ada sabun nggak mau pakai bidara juga bisa. Ya, boleh juga. Ya. Itu di sabun pada saat pembersihan awal juga boleh. Iya. Pada saat kita bersihkan kotoran, sela-sela di awal itu. Itu belum masuk mandi, itu masih permulaannya nanti. Di sabun di situ boleh juga. Ya boleh nggak apa-apa supaya bersih ya, supaya harum ya. Taib. Dan itu usahakan dengan sarung ya. Jangan langsung nyentuh langsung. Ya, dengan sarung. Ya. Nah, baru kemudian kapur barus. Karena sekarang ini akan terakhir, kita pakai yang 3. Kita butuh air secukupnya ya. Air secukupnya, maka perbanyak yang kapur barus ya. Baru disiram ya. Tutup hidungnya, angkat palantur supaya nggak masuk. Nah, maka kita butuh dia gitu ya. Terus ya. Nanti aja. Ya, biarkan tidur dulu. Biarkan tidur dulu. Antum siram yang kita siram. Ya. Sekarang kiri ya. Ya. Kalau antum kurang yakin bersihnya, bisa juga antum lewat dalam. Misalnya gini. Ya, tapi jangan dibuka gitu. Kayak cantling kecil gitu atau pakai selang. Nah, bisa juga. Nggak usah digosok, ya, nggak usah digosok. Kapur barusnya secukupnya aja, maksudnya nggak usah terlalu banyak isi kapur barusnya. Yang penting ada, ya. Tujuannya untuk agar dia ada bau yang menjaganya, ada aroma yang menjaganya, sehingga dia tidak cepat hancur badannya, tidak cepat bau nanti. Nah, itu aja. Nah, sudah selesai dengan kapur barus dan kita merasa sudah cukup, maka selesai sudah. Kalau seandainya kita merasa belum cukup kok masih belum bersih, maka boleh untuk keempat kalinya, boleh kelima kalinya. Ya? Dengan air biasa atau dengan air biasa, tapi di akhirnya nanti dengan kapur barus. Ya, dengan kapur barus. Karena Rasulullah SAW mengatakan tambah lagi kalau menurut kalian masih butuh ketika putri beliau dimandikan. Itu tahapan terakhir itu. Ya. Maka dengan begitu kita telah selesai dari memandikan jenazah. Seandainya sudah selesai keluar lagi kotoran. Seandainya keluar lagi, bersihkan kotorannya itu. Ya. Udah cukup putus saja. Siapa? Udah nggak perlu. Ya, tinggal dibersihkan saja. Perlu dihidupkan lagi. Nggak perlu. Ya, cukup dibersihkan saja. Nah, kalau jenazah tidak utuh, Ustaz, masih ada keluar darah atau karena apa? Bagaimana? Kalau ada jenazah yang keluar darah, maka bersihkan dulu. Ya. Misalnya luka ini, ada luka di sini, atau jatuh kecelakaan misalnya. Palanya bisa panjang. Hah?
Nah, maka kita tutup dengan kapas. Makanya disitulah fungsinya dianjurkan oleh para ulama untuk menutup dengan kapas. Kalau memang dibutuhkan karena adanya cairan yang keluar dari tubuh mayit. Ya. Tapi sebagian mengatakan ya sebagai jaga-jaga ditaruhkan di setiap lubang, di lubang hidung, lubang telinga. Nah, itu sebenarnya tergantung kebutuhan saja. Karena tidak ada dari Rasulullah SAW mengatakan tutup pakai kapas. Beliau sangat detail ketika putri beliau dimandikan, ketika jenazah putri beliau dimandikan. Ya, mandikan dengan ini, ya. Mandikan dengan sidir, dengan bidara. Kemudian mandikan dengan kafur, ya. Kemudian mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih, terserah kalian, tergantung kalau kalian melihat butuh. Ya, nanti kalau udah selesai kabari saya, setelah selesai dikabari, maka beliau berikan kain penutupnya. Sangat beliau perhatikan dan tidak ada penyebutan tutup setiap lubang di situ. Ya. Jadi itu tergantung kebutuhan saja, ya, tergantung kebutuhan. Ustadz, katakan begini dah, Pak jenazah tidak utuh kan, terus kecelakaan, pasca kecelakaan, terus dia keluar darah itu apa selama kita mandikan tetap kita dari misal perutnya ke apa? Ya. Gitu. Kalau dia ada perban, bagus diperban, ya, sehingga dia terjaga tidak keluar. Maka pas memandikannya kita pun jangan sampai mengenai dia. Kalau kena air mungkin dia akan keluar, maka jangan dikenakan bagian itu. Ya. Kayak antum luka kemudian mani besar bagaimana? Ya. Ada perban antum harus wudu bagaimana? Maka seperti itu. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Setelah dimandikan dikeringkan. Oh iya, diambilkan anduk. Nah. Ya. Kemudian diandukkan. Ya. Mengenai tadi bacaan-bacaan per tahapnya itu tidak ada Ustaz. Bacaan tahap bidara, bacaannya tahap berapa harus Ya, untuk baca-bacaan wallahu alam tidak ada bacaan-bacaan khusus dalam memandikan ini. Ya, cukup antum bilang bismillah cukup sudah. Ini Ustaz kan kalau yang di orang di lapangan kan biasanya pakai dia langsung pakai kain yang kering itu ditutupi gitu. Di sini. Ya, ya kalau memang sudah ini, kalau memang sudah bisa udah bersih, ya. Bisa juga. Kayak handuk. Bisa. Mau kain ihram, mau bukan ihram terserah. Yang penting menutupi. Ada yang pakai kain begini juga kan, yang dengan mineral. Kain kayak gini juga bisa, yang lempot panjang juga bisa. Yang penting menutupi. Ini belum kapan ya? Kapan baru kita berbicara mana anjurannya? Ya, warna apa? Nah, kalau sekarang ini masih mandi. Ya, jadi kita ganti yang basah ini dengan yang kering, kemudian kita tutup dengan rapi-rapi, baru kita pindah ke tempat yang layak. Ya. Tarik yang Ya. menunya pelan-pelan, yang kain basahnya tarik tuh, jangan sampai terlihat. Lempar ke situ. Ya. Nah. Iya. Pelan-pelan, jangan kelihatan auratnya. Baik. Nah, antum yang sering memandikan kendalanya apa biasanya? Kendalanya keluar Setelah bersih, keluar. Ya, tinggal dibersihkan. Ya, bersihkan lagi. Kadang ada yang enggak sampai bisa bersih. Terus keluar. Terus. Dulu saudara saya telinganya keluar terus. Sini dari sebelahnya. Sampai kita Tutup. dengan Iya. kapas itu pun masih keluar lagi. Cuma Tutup dia dengan perban kalau bisa. Kalau memang dia dalam jumlah besar. karena dia tabrak kan sapi jadi Iya. dia enggak bisa bentrok kepalanya. Kalau cairannya sekedar bisa ditutup pakai kapas, kalau enggak ya maka dengan perban supaya dia aman tidak keluar. Walaupun kotoran dari bawah, Ustaz, misalnya. Walaupun kotoran bawah. Kalau dia nggak berhenti, maka saja. tutup saja pakai pempes misalnya. Ya, karena nggak mungkin kita akan tunggu di sana sampai selesai kapan dia nggak tahu. Sementara kita disuruh untuk mempercepat. Begitu. Ustaz, kalaupun pakai perban tapi bekasnya ada merah dia bekas darahnya itu apa perlu kita salin lagi? Nggak perlu sudah. Nggak perlu. Dengan perbannya itu dalam keadaan ke kain kafannya? Iya, kita masukkan ke situ. Ya, karena itu sudah kondisinya seperti itu. Tapi kita sudah berusaha untuk menutup airnya, cairannya. Betul. Nah. Kalau perlakuan untuk mayat yang tenggelam sampai kedapatan 4-5 hari kan kalau dibalik begitu. Hancur. Bagian tubuhnya hancur. Apakah sama perlakuannya seperti mayat biasa? Kalau dia akan hancur, maka nggak perlu. Ya, cukup dibasahi saja,
bersihkan yang kira-kira kotoran, maka itu ada kondisi-kondisi jenazah yang hancur, kayak mereka tabrakan hancur badannya, misalnya kebakar semua. Makanya bahkan yang kebakar disebut oleh para ulama nggak usah dimandikan, cukup ditayamumkan, ya. Karena tidak memungkinkan untuk memandikannya, kan kita gini kan dengan termasuk nanti kan, nah itu apalagi itu. Maka secepatnya untuk ya tayamumkan saja. Jadi kami bertanya lagi Ustaz, jadi tidak ada baca-baca waktu anu itu ya pada saat tidak ada ya? Ya Allah alam, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada selawatan khusus, nggak ada apa, nggak perlu. Ya, selawat itu dari Jumat. Bukan ketika seperti mandi junub. ya sebenarnya Bismillah sudah. Apa namanya? Ketika tadi dia ada keluar itu. Ustaz, ini coba menanya. Ya, siapa tahu Nggih. dia sama istrinya tadi malam tiba-tiba dicabut nyawanya. Ya. Kita tidak tahu. Di mana nih ke Belum sempat dia mandi junub Ya. belum sempat Ya. di junub dicabut. Maka ini sekaligus jadi mandinya sudah. tidak masalah. Ya. Nggak ada masalah. Kalau sahabat dulu ada yang seperti itu, ya. Sahabat Nabi ada yang seperti itu, ya. Malamnya sebelumnya dia berhubungan badan, terus langsung terjun perang, dipanggil, mati di medan perang. Ya. Tetapi kan orang mati di medan perang nggak dimandikan. Ya. Tetapi Rasulullah mengatakan dia sudah dimandikan oleh malaikat. Ya. Mandi besarnya malaikat yang memandikan. Ya. Hanzalah, ya. Namanya Hanzalah. Ghasilul malaika. Tapi seperti itu untuk kurang lebihnya memandikan jenazah. Ya, lebih meyakinkan lagi apa namanya setelah tadi dia misal keluar kotoran atau apa namanya itu kan tinggal dibersihkan Sas. Nah perlu dia diudukkan lagi atau seperti apa? Wallahu alam tidak perlu. Ya, wallahu alam tidak perlu. Cukup ya? Nah Ustaz, kan ada jenazah tuh. Ustaz. Ada sering kan tidak bisa kan jenazah, tidak bisa nutup matanya. Apakah bagaimana ini? Makanya segera setelah meninggal itu kita tutup dia. Ya, makanya orang-orang yang hadir di situ segera setelah meninggalnya mayit usahakan untuk menutup. Ya. Dipejamkan matanya. Ya. Itu jauh sebelum memandikan jenazah. Ya. Kemudian mulutnya juga kalau terbuka maka usahakan untuk ditutup. Nah, diikat ya. Nah, supaya ketutup mulutnya. Ya. Supaya lebih terhormat kelihatannya. Baik, cukup barangkali? Siapa yang suka memandikan jenazah di sini? Ya. Bagikan pengalaman. Silakan Pak. Apa kira-kira kendalanya dalam memandikan jenazah? Apa hal yang perlu diperjelas? Yang masih diragukan. Baik Ustaz, makasih. Saya sering melihat banyak sekali yang memandikan, minimal berapa orang yang sebenarnya yang memandikan? Seminim mungkin. Seperti tadi, kalau bisa sendiri maka cukup sendiri. Karena setiap ada pasti banyak 5, 6, 7 orang. Nah, itu butuhnya orang yang memantau, mengomandai, terutama dari keluarga. Keluarga yang harus punya respect kepada jenazah ini, karena ini adalah jenazah keluarganya. Maka carikan tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, yang memandikannya tidak usah banyak-banyak. Ya. Bila perlu dari keluarga sendiri. Yang penting di situ ada yang misalnya di antara keluarga ada 5 orang, satu yang paham. Oke, saya yang paham, yang 4 bantu saya. Begitu. Ya, karena keluarga jauh lebih akan menjaga aib mayit tersebut. Ya. Kan sering kita mendengar, saya lihat mandikan jenazah, saya lihat mayitnya hitam ininya sampai nyebar cerita satu kampung. Nah, sebenarnya itu nggak pantas. Ya. Maka untuk menjaga itu kita pilih orang-orangnya, ya, dan tidak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Sela-selanya ya. Apa biasa kendalanya? Kan kalau jenazah itu kan banyak ada yang sekarang langsung kaku. Ya. Jadi kesulitan itu biasa. Ya. Maka diupayakan sebisa mungkin. Ya, misalnya ini udah nggak bisa dibuka, maka kita basahkan sebisanya saja. Ya. Tidak perlu. Kalau itu akan membuat dia retak misalnya, nah itu menyakiti. Ya, secukupnya saja. Kalau ada rambut palsu atau gigi palsu. Baik. Gigi mas. Ya. Kalau rambut palsu ya dibuka saja, dihilangkan. Digunting. Rambut palsu itu kayak apa? Rambut sambung. Ya sudah dipotong, dihilangkan. Potong ya. Ya. Kalau gigi palsu nggak perlu dibuka. Gigi mas. Kalau gigi mas diambil. Bukan karena dia gigi palsunya, tetapi karena emasnya. Ya, barang berharga. Ya.
Itu sebabnya. Tapi kalau ya, itu sebabnya diambil. Ya. Kalau dia cuma gigi biasa, gigi yang bukan emas, artinya nggak ada kepentingan kita untuk mencabutnya, jadi biarkan saja. Nggak harus mencabutnya. Jangan sampai diyakini, oh ini kan bukan bagian dari dia harus dicabut, nggak. Bukan itu alasannya. Ya, justru itu akan merusak mulutnya si mayit nanti. Ya. Emas itu kenapa harus dicabut dia karena berharga menurut kita atau memang tidak boleh dibawa ke? Enggak masalah kalau dibawa. Ya, cuman Islam melarang dari membuang harta secara sia-sia. Itu masalahnya. Membazirkan harta. Ya. Jenazah bayi dimandikan, ya mandikan. Jenazah bayi dimandikan. Ya, dimandikan. Ukuran usia bayi kalau yang dengan kasar nyelau. Ya, kalau dia nyelau belum terbentuk, belum dikirimkan ruh, maka itu boleh dikubur biasa saja. Ya. Karena dia belum terhitung manusia, ya, belum terhitung manusia, karena belum ada nyawa. Jadi nggak perlu dimandiin, Ustaz? Gimana bentuknya manusia anak yang belum umur 120 hari? Seragam. Ya. Ala aku aja karena bentuknya Sudah berbentuk tapi belahan Berbentuk anak. Iya, berbentuk. Sudah keluar. Bisa bola. Biasanya sudah ngeruit dia. Ya, kakak 3 bulan Berarti sudah ada manusia itu. Sudah manusia. Ya. kalau nyelawnya itu kan masih belum tidak berkembang, jadi Iya. kan dikeluarkan secara Ah. paksa kalau Kalau dia sudah dikirimkan ruh, yaitu di umur 120 hari, maka setelah itu dia meninggal, maka dia dianggap seperti manusia. Sabar. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan nanti bisa dia. Ya, oke. Baik. Pernyataan. Ya, silakan bangun. Alhamdulillah masih bangun. karena kapan Nanti belum. Insyaallah. Aman. Langsung ganti. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين